Universitas 11 Maret kami di bawah panci Pancasila, di dalam kiprahnya Tridharma, pedomannya dengan tempat semangat yang memajang demi keagungan dan keluhuran alma mater 11 Maret, alma mater tercinta. Universitas 11 Maret kami, tegakkan langkahmu. Universitas 11 Maret kami, semoga jaya selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Hayu Sejati, NIM K8418032. Dalam video pembelajaran ini, saya akan berkolaborasi dengan Bapak Abdul. Kami dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam video pembelajaran ini, kami akan membahas terkait teori learning by doing John Dewey. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Subbab dalam pembahasan materi teori learning by doing John Dewey meliputi 1. Pengertian learning by doing, 2. Fungsi learning by doing, 3. Bentuk-bentuk pengajaran dalam konteks learning by doing, 4. Manfaat learning by doing, 5. Contoh learning by doing, dan 6. Kesimpulan. Kemudian, tujuan pembelajaran meliputi 1. Menjelaskan pengertian learning by doing, 2. Menjelaskan fungsi learning by doing, 3. Menjelaskan bentuk-bentuk pengajaran dalam konteks learning by doing, 4. Menjelaskan manfaat learning by doing, 5. Menjelaskan contoh learning by doing. Capaian pembelajaran lulusan meliputi sikap 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Pengetahuan 1. Menguasai konsep tujuan dan strategi pendidikan vokasi. 2. Menguasai sasaran program pendidikan vokasi. 3. Menguasai arah kebijakan strategi dan kerangka regulasi pendidikan vokasi. Keterampilan 1. Mengaplikasikan bidang keahlian pendidikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni pada bidang pendidikan dalam penyelesaian masalah. 2. Mampu beradaptasi terhadap situasi pembelajaran praktik dan teori di pendidikan tinggi vokasi dan sekolah menengah kejuruan atau SMK atau lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan. 3. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari learning by doing. Model pembelajaran learning by doing dipelopori oleh John Dewey. John Dewey mengatakan bahwa belajar yang efektif adalah belajar yang dilakukan pada upaya bagi individu untuk dapat bekerja, melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Learning by doing adalah belajar dengan melakukan,
Mempelajari sesuatu bukan hanya lewat teori saja, melainkan langsung mempraktekkannya. Siswa perlu terlibat dalam proses belajar secara langsung. Dari rasa keingintahuan siswa akan hal-hal yang belum diketahuinya, maka mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam suatu proses belajar. Belajar dengan melakukan secara langsung dapat menumbuhkan kemampuan belajar aktif, sehingga menggali keterampilan dan potensi siswa untuk berkembang. Dalam learning by doing, siswa dibina untuk memiliki keterampilan agar dapat menerapkan dan memanfaatkan pengetahuan atau masalah yang baru dihadapi secara mandiri. Learning by doing direncanakan dengan mengatur waktu dan tempat secara khusus untuk tiap kompetensinya. Pembelajaran dikaitkan pada drill, review, demonstrasi, dan pembelajaran yang sistematis untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa sesuai dengan situasi dan kondisi di dunia kerja. Fungsi dari learning by doing. 1. Memperkenalkan beberapa realitas dalam pengajaran. Misalnya, mengembangkan materi pembelajaran dari realitas sekitar, tidak hanya berpaku atau tidak hanya dari apa yang ada di buku. Kemudian juga mengundang praktisi ke dalam kelas untuk menambah wawasan siswa. 2. Melaksanakan serangkaian pengajaran langsung dengan melibatkan siswa untuk memecahkan masalah dengan bimbingan guru. Misalnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan, melakukan proses, dan pengambilan keputusan. Dalam gambar tersebut, kita dapat melihat adanya fungsi learning by doing dalam memperkenalkan beberapa realita dalam pengajaran, yaitu adanya praktisi dalam kegiatan peningkatan kapasitas seorang MC. Biro Komunikasi mengundang praktisi MC terkemuka untuk melatih skill berbicara kepada publik. Bentuk-bentuk pengajaran dalam konteks learning by doing. 1. Menumbuhkan motivasi belajar siswa. Upaya menumbuhkan motivasi intrinsik yang dilakukan guru, yaitu dengan mendorong rasa ingin tahu, keinginan mencoba, dan sikap mandiri dari peserta didik. Kemudian, untuk bentuk motivasi intrinsiknya, yaitu dengan memberikan rangsangan berupa pemberian nilai yang tinggi atau hadiah kepada siswa yang berprestasi. 2. Mengajak siswa berkreativitas. Misalnya mengajak anak didik untuk melakukan aktivitas atau bekerja di laboratorium. Kemudian, bisa juga bekerja di lapangan sebagai bagian dari eksplorasi pengalaman. 3. Mengajar dengan memperhatikan perbedaan individual. Proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan memahami kondisi masing-masing anak didik. Tidak tepat jika guru itu menyamakan semua anak didik karena setiap siswa mempunyai bakat berlainan dan juga mempunyai kecepatan belajar yang bervariasi. 4. Mengajar dengan umpan balik, yaitu umpan balik kemampuan perilaku siswa, umpan balik tentang daya serap sebagai pengajaran untuk diterapkan secara aktif. 5. Mengajar dengan pengalihan. Guru memilih metode simulasi dan metode proyek. Itu dilakukan untuk pengalihan pengajaran yang bukan hanya bersifat ceramah atau diskusi saja, tetapi mengedepankan situasi yang nyata. 6. Penyusunan pemahaman yang logis dan psikologis. Pengajaran dilakukan dengan memilih metode yang proporsional. Jadi, dalam suatu pembelajaran dalam kondisi tertentu, guru tidak dapat meninggalkan metode ceramah maupun metode pemberian tugas kepada siswa, karena itu semua harus dilakukan secara proporsional.
Dalam gambar tersebut, kita dapat melihat beberapa penerapan learning by doing. Ilustrasi pada gambar A, yaitu SMK Farmasi yang sedang melakukan kegiatan belajar di laboratorium. Ilustrasi gambar B adalah siswa SMK yang sedang magang di bengkel mesin. Ilustrasi gambar C, siswa SMK jurusan Tata Boga yang sedang magang di restoran mie cepat saji. Ilustrasi gambar D, siswa SMK yang sedang melakukan praktek memasak yang dibimbing oleh guru. Kemudian, ilustrasi pada gambar E menunjukkan siswa yang sedang melakukan magang di luar daerah untuk petani komoditi padi. Ilustrasi untuk gambar F, yaitu siswa yang sedang magang atau melakukan suatu penelitian menjahit di suatu pabrik. Manfaat learning by doing. 1. Menghemat waktu. Pembelajaran dengan metode learning by doing dapat menghemat waktu dibanding metode pembelajaran yang lainnya, dikarenakan dapat melakukan tugas atau pekerjaan sambil belajar sekaligus. 2. Sesuai dengan lingkungan kerja. Cocok digunakan dalam dunia kerja daripada metode lainnya yang lebih mengedepankan teori, karena metode pembelajaran learning by doing ini tidak memerlukan yang namanya buku sebagai media pembelajaran. Biasanya lebih fokus pada hal-hal yang dikerjakan sambil mereka belajar. Ketiga, mudah untuk diikuti oleh semua peserta didik. Metode learning by doing tidak memerlukan kemampuan atau kapasitas pengetahuan yang tinggi bagi peserta didik. Semua peserta didik dapat mempelajari hal yang berhubungan dengan kompetensinya sambil mereka bekerja. 4. Irit biaya. Biaya yang dikeluarkan itu lebih irit dikarenakan perusahaan dapat melaksanakan pembelajaran tanpa harus menyekolahkan calon pegawainya. Dengan memberikan pelatihan yang intensif dalam perusahaan ketika magang, peserta didik dapat juga mendapatkan yang namanya pembelajaran. 5. Adalah hasil pelatihan yang lebih dipahami oleh peserta didik. Metode learning by doing dapat memberikan hasil yang lebih jauh memuaskan terhadap kemampuan peserta didik tersebut, karena peserta didik belajar dengan melakukan, mempraktekannya secara langsung yang berhubungan dengan kompetensi dan tugas mereka. 6. Menumbuhkan motivasi kepada para peserta didik. Secara tidak langsung, perusahaan akan memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk bisa bekerja di perusahaan di mana mereka magang. Kemudian, hal tersebut dapat menumbuhkan motivasi belajar di antara peserta didik tersebut. 7. Efisien untuk dilakukan. Metode pembelajaran learning by doing lebih efisien jika dibandingkan dengan metode pembelajaran yang berbasis teori, yang mengharuskan peserta didik nantinya harus melakukan adaptasi di lingkungan kerja mereka. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat ilustrasi dari adanya manfaat learning by doing, yaitu di gambar A menunjukkan beberapa siswa SMK yang sedang magang di pabrik mesin. Kemudian pada gambar B, mereka semua bersungguh-sungguh saat menjalankan tugas atau pekerjaan mereka. Kemudian pada gambar C menunjukkan beberapa siswa yang berprestasi kemudian diangkat menjadi pegawai tetap di pabrik tersebut dengan menggunakan baju biru. Contoh penerapan learning by doing di Indonesia. 1. Siswa atau mahasiswa jurusan teknik mesin diarahkan untuk melakukan praktek kerja lapangan atau magang atau PPL di bengkel atau perusahaan otomotif selama beberapa waktu, biasanya dalam kurun waktu 3 bulan. Kemudian, 2.
Siswa atau mahasiswa jurusan keperawatan melakukan praktek kerja di rumah sakit, bisa juga di puskesmas maupun instalasi kesehatan lainnya. Hal ini dilakukan agar memberikan pengalaman nyata dan edukasi yang lebih sesuai dengan kondisi dunia kerja. Berikut adalah pendapat dari Bapak Abdul terkait penerapan learning by doing yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali, pertanyaannya sangat mendasar tentang pendidikan vokasi. Jadi learning by doing itu adalah konsepnya John Dewey, seorang ahli pendidikan dan sekaligus dia ahli ekonom dari Amerika yang mengembangkan bagaimana relevansi dari pendidikan dengan dunia pekerjaan. Bahwa semakin tinggi pendidikan itu semakin baik pertumbuhan ekonomi. Dengan catatan bahwa pendidikannya itu relevan dengan kebutuhan pasar, apakah dunia bisnis atau dunia industri. Oke. Oleh karena itu, konsep learning by doing itu dikembangkan sebagai panduan membangun sebuah kurikulum. Artinya bahwa kurikulum itu jangan hanya mengajarkan teori. Iya, teori ya diperlukan. Sebab kalau bekerja tanpa teori itu artinya orang ngawur. Ya, tapi kalau bekerja berdasarkan teori itu artinya profesional. Jadi bagaimana learning by doing itu diterapkan di dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah dengan dikembangkannya kurikulum link and match. Kemudian susunan materi kurikulum juga 70%, 60% praktek, 30-40% teori. Ini adalah aplikasi dan ini sejak dulu oleh salah satu Pak Menteri Pendidikan yang mengajarkan memindahkan konsep link and match sebagai kesamaan dengan learning by doing, mengambil model dari Jerman untuk Indonesia. Mengembangkan di dunia tenaga kerja atau Depnaker dengan balai latihan kerjanya, juga SMK yang ada di bawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu penerapan dari learning by doing, diterjemahkan menjadi link and match, diterjemahkan lagi menjadi kurikulum berbasis praktek di dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan, apakah itu STM, SMK, SEMEA, atau pariwisata atau segala jenis pendidikan tingkat SLTA yang dulu disebut sebagai pendidikan kejuruan. Kemudian penerapannya di perguruan tinggi adalah sekarang disebut pendidikan vokasi. Ada program D1, D2, D3, D4. Dengan KKNI sudah diterapkan bahwa kalau dulu asumsinya tamatan sekolah kejuruan itu kelas kedua, nggak bisa sekolah lagi S2, S3, tidak sampai pada puncak karir. Tetapi dengan KKNI yang sudah didukung oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, maka penerapan learning by doing itu semakin nyata, legal, dan menjadi mandatori untuk setiap perguruan tinggi yang memiliki program studi vokasi. Saya kira itu yang kami sampaikan. Contoh yang paling konkret ya sekarang lihat saja, ada di FKIP kan ada pendidikan guru, PPG, itu adalah pendidikan vokasi. Sarjana pendidikan, ambil PPG, dia akan menjadi guru profesional dengan sertifikasi profesi. Kemudian di contoh yang lain, misalnya di Fakultas Hukum, ada program studi kependudukan, tapi alumninya adalah sebagai surveyor. Jadi karena Indonesia itu ada sensus penduduk setiap 5 tahun, ada survei tenaga kerja setiap tahun, ada susenas setiap 2 tahun, ada survei keluarga berencana, ada survei demografi dan kesehatan, banyak survei yang untuk membantu menjabarkan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Pendidikan, Badan Pusat Statistik Nasional di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan itu untuk memantau jumlah penduduk. Kepedulian menerapkan pendidikan vokasi itu berbasis data. Jangan sampai mendirikan program studi tapi tidak berbasis data, hanya berdasarkan keinginan. Tidak ada survei, tidak ada data untuk awal sehingga progres
dari sebuah program studi itu terserap atau tidak, bekerja atau tidak, kita tidak tahu. Kesimpulan, learning by doing yang telah dipelopori oleh John Dewey yaitu mempelajari sesuatu dengan melakukannya secara langsung, sehingga siswa terlibat dalam pembelajaran secara langsung. Learning by doing dapat menumbuhkan kemampuan belajar aktif, sehingga dapat menggali keterampilan dan potensi siswa, agar dapat menerapkan dan memanfaatkan pengetahuan atau masalah yang baru dipahami secara mandiri. Hal menarik yang saya dapatkan dari materi learning by doing yaitu penerapan learning by doing sangat baik dilakukan. Karena learning by doing itu bukan hanya mampu untuk menyelaraskan fungsi otak kanan dan otak kiri, namun juga dapat mengasah kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif dan tidak selalu berkaitan dengan teori. Nah, teman-teman, sudah paham belum? Jika kalian membutuhkan sumber lebih banyak untuk belajar materi learning by doing, silahkan kalian membuka link dan sumber belajar di samping. Bisa melalui Google dan juga melalui YouTube. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari teori learning by doing, menurut kalian hal menarik apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Melalui kolom komentar, kita juga bisa melakukan tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian menuliskan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Pertanyaan dari teman-teman nantinya akan saya jawab. Teman-teman, silahkan kalian melihat video learning by doing dengan cara mengklik link YouTube yang ada di samping. Setelah kalian selesai menyaksikan video tersebut, selanjutnya silahkan kalian menuliskan review kalian terkait video pembelajaran learning by doing tersebut. Review kalian bisa kalian tulis dalam Google Formulir yang telah disediakan dengan membuka link Google Form yang telah tertera di samping. Setelah menyaksikan penjelasan yang telah kami paparkan, kalian bisa melanjutkan dengan latihan soal. Caranya dengan mengklik link di samping. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.